kita sudah membahas tentang suhu. Kali ini kita membahas tentang pemuaian, yaitu perubahan ukuran suatu benda atau materi, perubahan ukuran suatu benda lah ya, akibat adanya perubahan suhu. Nah, berarti sini suhu apa mempengaruhi ya, Nak ya. Nah, untuk ini perubahan itu bisa semakin membesar atau mengecil ya, Nak ya. Nah, kapan dia membesar, perubahannya membesar, bertambah itu ketika suhunya naik ya, Nak ya. Itu kita kenal dengan pemuaian, memuai. Tapi ketika suhunya turun, nah itu kita kenal juga dengan penyusutan ya, penyusutan. Penyusutan itu berarti ukuran bendanya semakin mengecil. Contoh, kenapa dalam kehidupan sehari-hari nih anak ya, kenapa kabel listrik itu dipasangnya longgar, tidak terlalu tegang ya nak ya, atau kawat jemuran misalnya dipasang itu tidak begitu ketat ya nak ya, agak dilonggarkan. Kenapa? Ketika misalnya di siang hari terjadi pemuaian karena suhu siang itu panas, mengendor dia. Tapi ketika di malam hari, apalagi beberapa daerah yang ekstrim mungkin perubahan suhunya ketika di malam hari nak ya, itu kan talinya bakal memendek ya, terjadi penyusutan, sehingga kalau seandainya terlalu ketat kita memasangnya bisa putus ketika di malam hari. Gitu ya nak ya. Gitu juga dengan kenapa kalau seandainya pada bingkai foto atau orang masang pintu jendela gitu, ada space, diberi space untuk apa? Untuk terjadi menjaga-jaga ketika terjadinya pemuaian ya nak. Pemuaian ini bisa pada ketiga wujud zat tersebut. Apa aja? Ada padat, cair, dan gas. Nah, maka pada benda cair misalnya botol minuman, kalau kita beli botol minuman itu, kita beli minuman itu pasti botolnya tidak terisi dengan full ya nak ya, pasti ada rongga sedikit ya nak. Nah, itu jaga-jaga juga ketika seandainya dia di tempat yang panas, terjadi pertambahan suhu, maka dia akan memuai. Kalau seandainya penuh, bisa jebol tutupnya. Pagi kalau seandainya dia bergas. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Untuk yang padat, ini bisa kita hitung. Nah, ada 3 jenis ya nak ya. Ada muai yang pertama, muai panjang. Panjang simbolnya L. Contoh, ketika besi dengan panjang awalnya sebesar L0. Nah, besi ini kita panaskan. Ini misalnya ada api, kita panaskan, maka dia akan bertambah panjang. Ya nak ya, bertambah panjang. Nah, menjadi panjang akhirnya kita anggap LT. Nah di sini kan ada nih perubahan, di sinilah perubahan panjangnya. Kalau dipanaskan berarti semakin bertambah ya nak ya, berarti ini pertambahan panjangnya. Nah, untuk mencari pertambahan panjang ini atau delta L-nya, itu yang mempengaruhi adalah panjang mula-mulanya, terus kemudian kita kalikan dengan koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang itu perbandingan ya nak ya, perbandingan antara perubahan panjang dengan panjang awalnya. Nah, kemudian yang mempengaruhinya yang utama adalah perubahan suhunya. Jadi kalau ketika ditanya perubahan panjang, inilah rumusnya. Tapi kalau seandainya ditanya panjang akhirnya, yuk dari gambar kita udah bisa lihat nih, panjang akhirnya sama dengan jumlah panjang awal ditambah dengan pertambahan panjang. Berarti L0 ditambah delta L. Ini untuk panjang. Pahami satu ini bisa berlaku untuk seluruhnya nanti nak. Masuk yang kedua, berarti kalau seandainya dia bentukan luas itu berarti luasan ya nak ya. Contoh luas bingkai. Nah, gitu. Nah, kalau luas ya udah L-nya tinggal ganti dengan A aja. Nah, berarti delta A sama dengan perubahan luas
sama dengan luas mula-mula. Ini bedanya, koefisien muai luas. Beta kita kenal dengan beta dikali dengan delta T, perubahan suhunya. Nah, kalau seandainya luas akhir berarti luas awal ditambah perubahan luas. Ya, kemudian yang ketiga, ketika ditinjau adalah volumenya, volume benda padat itu, V. Ya udah ubah aja, berarti delta V sama dengan V0, bedanya di sini adalah gamma. Gamma itu koefisien muai ruang atau muai volume. Ya, kali dengan pertambahan atau perubahan suhu. Kalau seandainya volume akhir, berarti volume awal ditambah perubahan volume. Nih ya, yang jadi catatan penting di sini, nah, hubungannya beta sama dengan 2 alfa. Koefisien muai luas itu 2 kali muai panjang, enak. Kemudian gamma sama dengan 3 kali alfa. Koefisien muai ruang atau volume itu 3 kali muai panjang. Jadi teliti kalian membaca soalnya, apa yang diketahui di soal, apakah koefisien muai panjang, luas, atau volume. Ini hubungannya, enak ya. Oke, kemudian ini untuk khusus benda padat ya, ada panjang, luas, dan volume. Untuk cair dan gas, nah ini fluida ya nak ya, benda yang bisa mengalir. Nah, ketika untuk fluida ini bisa berubah bentuk ya nak ya, jadi kita tidak bisa meninjau dari sisi panjang dan luasnya, karena dia bisa mengalir, bisa berubah bentuknya dengan volume yang tetap. Yang tetap itu adalah volumenya ya nak ya. Atau kalau di sini berarti di sini yang bisa kita tinjau adalah pemuaian volume. Nah, V sama rumusnya. Kalau delta V sama dengan V0 gamma delta T. Atau kalau seandainya yang ditanya volume akhir, berarti volume awal ditambah delta V. Tuh ya nak ya. Tapi mungkin kalau seandainya di cair ini yang lebih ditekankan ya, ibu tekankan. Nah, pada benda cair ini yang berubah itu, yang terjadi pertambahan atau pengurangan itu adalah volume. Nah, volume yang berubah tapi masanya tetap ya. Berarti nanti yang berkurang apa? Yang berubah apa? Massa jenisnya. Nah, ingat aja, massa jenis rho sama dengan M per V. Berarti rho dengan V, massa jenis dengan volume berbanding terbalik. Nanti ketika ketika volumenya bertambah, maka massa jenisnya berkurang atau sebaliknya. Ya, catatannya massanya tetap walaupun terjadi pertambahan atau pengurangan volume ketika pemuaian ya. Karena nanti ketika normal kembali kan dia bakal nyusut kembali ya volumenya. Jadi massanya tetap. Kemudian kalau seandainya gas, khusus untuk gas ini mungkin kita lebih meninjaunya nanti setelah di bab berikutnya tentang teori kinetik gas. Di situ kita mungkin lebih membahasnya ya, karena ada beberapa hukum yang mempengaruhinya. Oke. Nah, ini dulu untuk materi pemuaian. Kemudian kalau seandainya di buku kalian, Bu, di buku kok beda ya Bu, bentuk rumusnya sama aja. Nah, Ibu contohkan gini. Mungkin di sebagian buku itu bentuknya 1 plus sekian-sekian gitu ya nak ya. Itu berasal dari sini nak, sama. Delta L, contohnya panjang ya, perubahan panjang tadi L0 alfa kali delta T. Delta L ini apa? Yang namanya perubahan panjang itu kan panjang akhir dikurang panjang awal, ya kan? Berarti panjang akhir kurang panjang awal sama dengan L0 alfa delta T. Berarti kalau ini ibu pindah ruaskan jadinya panjang akhirnya apa? Panjang akhirnya berarti L0 tambah L0 alfa delta T, ya kan? Alfa delta T ini kan sebenarnya kan perubahannya tadi ya nak,
Nah, atau bisa aja Ibu buat, kalau ini difaktorkan, L0 yang kita keluarkan, berarti L0 1 tambah alfa delta T. Mungkin sebagian buku penulisannya seperti ini. Sama aja maksudnya. Yang penting kan paham konsepnya. Berarti nanti bisa juga, oke, ini yang pertama. Kalau seandainya yang luasan berarti jadinya luas akhir, berarti luas awal 1 tambah beta delta T. Kalau seandainya volume, berarti volume awal 1 tambah gamma delta T. Sama aja ya nak ya. Mungkin sebagian buku seperti ini penulisannya untuk mencari panjang akhir, luas akhir, dan volume akhir. Nah, sebagian buku bisa konsepnya aja kayak gini ya nak, cari perubahannya dulu, nanti tinggal dijumlahkan yang mula-mula. Nah, yang perlu kan hafalkan tuh cukup satu aja biar nggak bingung ya nak ya. Yang paling penting itu adalah ini. Nah, cukup kalian hafal yang satu ini aja. Nih, sama ini ya catatannya. Nah, yang lain kan mengikut, tinggal mengubah L menjadi A dan V. Gamma, alfa, beta, gamma. Itu aja. Ini konsepnya, nanti kita masuk ke contoh soal ya. Oke, nah kita masuk contoh soal pertama, nomor 31. Batang kuningan mempunyai panjang 100 cm pada suhu 25 derajat Celcius. Pertambahan panjang batang kuningan itu jika suhunya dinaikkan menjadi 50 derajat Celcius dengan koefisien muai panjang kuningan 19 ke 10 pangkat min per derajat Celcius adalah, oke, berarti di sini panjang mula-mulanya adalah 100 cm L0-nya. Nah, kemudian ini ada dua suhu awal dan suhu akhir ya nak ya. Suhu awalnya, oke, langsung kita tuliskan aja ya. Untuk nomor 31 tadi panjang awalnya 100 cm atau sama dengan 1 meter. Kemudian untuk suhu awalnya 25 derajat Celcius dan suhu akhirnya tadi 50 derajat Celcius. Berarti dari sini kita dapat perubahan suhunya, delta T-nya berarti 50 dikurang 25, dapat hasilnya 25 derajat Celcius. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi koefisien muai panjang ya nak, berarti alfanya 19 kali 10 pangkat min 6. 19 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Yang ditanya adalah pertambahan panjang, delta L nya berapa. Nah, tinggal masukin aja delta L berarti sama dengan L0 alfa delta T. Berarti L0 nya tadi dalam meter nih ya, 1 dikali 19 kali 10 pangkat min 6, kemudian kali perubahan suhunya tadi kita dapat 25 ya nak, kali 25. Nah, dapat hasilnya 475 kali 10 pangkat min 6 meter. Nah, atau sama dengan 475 kali 10 pangkat min 4 cm. Atau bisa jadi juga 475 kali 10 pangkat min 3 mm. Nah, kalau seandainya dalam desimal diminta berarti ini jadinya 0,0475. Kalau ini jadinya 0,475 mili. Oke, di option bisa dalam senti dan mili. Dalam senti 0,0475, dalam mili 0,475. Nah, di option yang benar itu adalah B ya, 0,0475 cm. Jadi hati-hati juga kalian mengkonversi satuan ya nak ya, bisa dipahami. Contoh soal kedua, nomor 33. Plat besi pada suhu 20 derajat Celcius memiliki ukuran seperti gambar berikut. Nah, perhatikan gambarnya bentuk persegi ya nak ya. Berarti di sini kita bisa mencari luas perseginya. Oke, suhu yang pertama tadi diketahui 20 derajat Celcius. Kemudian dari gambar kita dapat mencari luasnya. Luas awal ya nak ya, L0 nya 2 kali 2 sama dengan 4 meter persegi. Oke,
Kemudian apabila suhunya dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius, nah berarti itu adalah suhu yang kedua ya nak ya, 100 derajat Celcius. Nah, maka kita dapat delta T-nya 100 kurang 20, dapat perubahan suhunya 80 derajat Celcius. Oke, lanjut. Koefisien muai panjang besi 1,1 kali 10 pangkat min 7. Maka luasnya menjadi, nah yang ditanya adalah luas akhir ya nak ya. Oke, alfanya tadi 1,1 kali 10 pangkat min 7. Karena ini luas berarti kita butuh si beta. Nah, diingat beta sama dengan 2 kali alfa, berarti 2 kali 1,1 kali 10 pangkat min 7. Dapat hasilnya 2,2 kali 10 pangkat min 7 per derajat Celcius. Ini dia si beta. Nah, yang ditanya itu panjang akhir ya, bukan perubahan panjang. Maka panjang akhir itu merupakan panjang awal ditambah dengan perubahan luas. Maaf ya, luas bukan panjang. Nah, luas akhir itu berarti luas awal ditambah dengan luas pertambahan luasnya. Nah, berarti luas awalnya tadi kita dapat 4 meter ditambah perubahan rumusnya. Ayo, A0 beta delta T. Oke, di sini Bu buat aja masih A0. Baru kita masukin angka ya. Berarti 4 tambah 4 kali betanya tadi 2,2 kali 10 pangkat min 7 dikali perubahan suhu kita dapat tadi 80 derajat. Oke, berarti hasilnya 4 ditambah 704 kali 10 pangkat min 7. Nah, berarti sama dengan 4 tambah, udah keluarkan aja nak, 0,1234 5, 6, 7. Oke, maju ke depan bergeser ya, 7 angka. Sama dengan 4,7234704 meter persegi. Itu dia. Kita cek jawabannya ya. Oke, jawabannya D ya nak ya. Lanjut contoh soal ketiga, Ibu ambil dari buku cetak Martin Kanginan halaman 257 nomor 9. Sebuah tong besi mempunyai muai panjang besi 12 kali 10 pangkat min 6. Muai panjang berarti alfa ya nak ya, alfa besi Ibu buat 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Kemudian bervolume 70 liter. Oke, volume tong tadi, volume besi lah Ibu buat ya, 70 liter. Kemudian diisi minyak sampai penuh. Kalau sampai penuh berarti artinya apa? Volume si minyak sama dengan volume tong besi tadi, sama-sama 70 liter ya. Itu volume awalnya. Oke, V0 kita buat. Nah, V0-nya. Kemudian koefisien muai volumenya adalah 950 kali 10 pangkat min 6. Nah, hati-hati, yang tadi muai panjang milik si besi, yang ini muai volume milik si minyak ya. Berarti gamma si minyak M, nah itu 950 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius ya. Nah, kalau yang besi apa Bu? Oke, berarti kalau seandainya gamma si besi tadi, tong besinya, ingat gamma 3 kali alfa, berarti 3 kali 12 10 pangkat min 6, 36 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius ya. Ini gamma tong besi, ini gamma si minyak, beda ya. Oke, lanjut. Diletakkan di halaman rumah pada saat pagi hari dengan suhu 20 derajat Celcius. Pada siang hari suhu naik menjadi 40 derajat Celcius. Nah, berarti udah ada nih
T1 nya 20 derajat, T2 nya 40 derajat, maka dihasilkanlah perubahan suhunya adalah 40 kurang 20 derajat Celcius perubahan suhunya. Yang ditanya di sini akibatnya terjadi pemuaian minyak yang sebagiannya tumpah sebanyak titik-titik. Berarti ada volume ada minyak tadi volume minyak. Mohon maaf. Kalau seandainya minyak ada yang tumpah, artinya apa? Artinya pemuaian minyak lebih besar daripada pemuaian volume tong besinya. Itu artinya kan, Nak? Yuk, berarti volume minyak yang tumpah, nah, artinya perubahan volume minyak lebih besar daripada perubahan volume tong besinya. Berarti delta V minyak kurang delta V besi, tong besi tadi. Nah, berarti sama dengan masukin aja V0 milik si minyak dikali gamanya si minyak dikali perubahan suhu si minyak dikurang V0 nya si besi dikali gamanya si besi dikali delta T nya si besi. Nah, karena dia mengalami ingat ya, Nak, tadi karena dia volumenya si minyak sama dengan volumenya si besi yaitu 70 liter. Kemudian perubahan suhunya kan sama berarti ya, karena minyak tadi kan ditaruhkan di dalam besi. Tentu dia memiliki suhu awal dan akhir yang sama. Berarti delta T si minyak sama dengan delta T si besi. Berapa tadi, Nak? 20 derajat Celcius. Nah, berarti ini kan bisa kita faktorkan ya, Nak ya. Kita keluarkan berarti V0 dikali delta T. Nah, yang beda kan gamanya. Gamanya si minyak kurang gamanya si besi. Tuh. Dan tinggal kita masukin angkanya. Berarti V0-nya tadi berapa, Nak? 70 liter. Nah, karena di option diminta tadi tetap dalam liter ya, Nak, jadi nggak perlu kita ubah. Perubahan suhunya tadi 20 derajat Celcius. Kemudian, nah, gamanya tadi, gamanya si minyak di soal nih 950 kali 10 pangkat min 6 dikurang gamma besi tadi udah kita dapat ya, Nak, 36 kali 10 pangkat min 6. Oke, hati-hati karena di sini pangkat udah sama bisa langsung kita kurangkan. Kalau seandainya berbeda berarti harus kalian samakan dulu ya pangkatnya. Nah, berarti ini 1400 dikali 914 kali 10 pangkat min 6. Dapat hasilnya 127, enggak salah Ibu, 12796 kali 10 pangkat min 6. Boleh nanti coba dikalkulatorkan ya, Nak ya. Nah, di sini dia dalam liter. Kalau seandainya dalam liter kan dia soal dalam liter juga, karena 10 pangkat min 6 berarti 1 2 3 4 5 6 1,2796 liter. Yuk kita lihat option di soal. Oke, pada soal berarti dibulatkan ya, Nak ya. Terjadi pembulatan sehingga menjadi hasilnya 1,28 liter. Oke, bisa dipahami ya, Nak. Ini jalannya tadi.